Saya akan mempersilahkan dulu pembukaan dari Kak Aziz. Jadi Kak Aziz ini merupakan manajer dari riset dan pengembangan koaksi Indonesia. Halo Kak Aziz. Halo Mbak Rohma. Ya, silakan Kak untuk pembukaannya. Terima kasih Mbak Rohma. Selamat siang semuanya. Selamat datang di ruang aksi ke-23. Hari ini tema yang kita angkat bersama adalah peran energi muda untuk kendaraan listrik. Jadi pertama-tama saya akan izinkan untuk memaparkan beberapa poin penting yang sebagai kata pengantar. Selamat siang, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ing Eko Adistiawan selaku perwakilan dari Tropical Renewable Energy dari Universitas Indonesia. Selamat siang Pak. Kita kedatangan pendidik hari ini, kemudian ada teman-teman peneliti maupun akademisi dari universitas-universitas lain. Tadi dari UI, kita juga kedatangan perwakilan dari Arjuna. Nah, Arjuna ini suatu kelompok ilmiah seperti itu ya, yang sedang mengembangkan mobil listrik. Dari Universitas Gadjah Mada ada Kak Zaki Faldur Rahman. Apa kabar Kak? Baik. Ada kemudian selain dari UGM ada juga dari ITS, Institut Teknologi 10 November, ada Kak Triksi Marsha Rofifah. Nah, ya, halo Kak. Ini dari Marine Solar Bot Team. Nah, dari namanya saja udah kelihatan ini seperti apa ya. Sepertinya Kak Triksi dan teman-teman sedang membangun kapal dengan tenaga surya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Kemudian ada juga Mas Jabar Lazuardi dari UII. Halo. Ini mewakili Ulil Albab Electric Vehicle. Nah, sepertinya info yang saya dapat sih tadi sedang mengembangkan mobil ataupun sepeda listrik nih. Oke. Ya. Selamat datang semuanya di ruang aksi. Perkenalkan, saya Aziz Kurniawan. Jadi kenapa kita mengangkat isu peran energi muda untuk kendaraan listrik? Karena kita melihat ya, berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional, pemerintah menetapkan target penggunaan kendaraan listrik sebanyak 2.200 unit untuk roda 4, target pengembangannya ya. Kemudian 2,1 juta untuk roda 2, paling lambat 2025. Nah, dari target TRUEN ini kita bisa lihat bahwa ada target yang agresif nih, pemerintah mau mendorong atau mengembangkan kendaraan listrik yang dibuat ataupun diproduksi di Indonesia dan digunakan. Nah, ini suatu potensi sebetulnya kalau misalnya orang-orang seperti kita ya, masyarakat muda, atau kalau di koaksi menyebutnya energi muda gitu ya, berperan untuk mengembangkan kendaraan listrik. Nah, selain itu kemarin saya juga sempat baca report dari Boston Consulting Group. Mereka menyebutkan bahwa di tahun 2025 sampai 2030 akan terjadi tipping point kendaraan di dunia. Apa itu tipping point? Itu merupakan kondisi di mana mobil listrik bisa menjadi investasi yang lebih murah dibanding mobil berbahan bakar fosil. Jadi kemungkinan setelah tahun 2030 gitu, kendaraan listrik akan jadi lebih murah. Nanti kalau sekarang kan masih mahal gitu ya, kayak Tesla harganya mungkin belum sanggup kalau dibeli sama masyarakat dengan keekonomian seperti di Indonesia gitu. Jadi Indonesia sendiri harus bersiap nih untuk menghadapi keadaan tersebut dengan memproduksi kendaraan listrik. Nah, ini nanti yang akan mungkin kita gali potensinya dari teman-teman semua. Kemudian selain itu ada data dari Kemenperin. Mereka bilang bahwa saat ini di Indonesia sudah terdapat 9 perusahaan motor listrik dengan kapasitas produksi lebih dari 800.000 unit per tahun. Dan ada satu perusahaan mobil listrik dalam negeri atau ada namanya PT Mobil Anak Bangsa atau MAB dengan kapasitas produksi 100 unit per tahun. Nah, PT Mobil Anak Bangsa sendiri ini sekarang spesifik mengembangkan kendaraan listrik untuk transportasi publik, yaitu bus gitu ya. Nah, selain itu pasti teman-teman tahu ada SMK juga sedang mengembangkan. Kemudian ada Gesit nih, yang Gesit ini juga banyak kerjasama dengan perguruan tinggi, institusi pendidikan yang kita bisa lihat bahwa ternyata ada peran yang sangat signifikan dalam perkembangan kendaraan listrik dalam negeri. Nah,
Selain itu kendaraan berbasis solar cell misalnya gitu ya sudah mulai rumlah di masyarakat karena teknologi yang sudah banyak gitu. Kemudian contoh aja kayak beberapa nelayan gitu di daerah Lamongan sudah mulai menggunakan solar panel untuk mengganti penerangan mereka gitu kan. Nah itu hal-hal dinamika yang saat ini sedang terjadi baik itu di teknologi, kendaraan listrik, kemudian di sumber-sumber energinya. Lalu pertanyaannya seperti apa sih inovasi yang saat ini sudah kemudian sedang didorong dan kira-kira akan terus digeliatkan ke depannya. Nah, seperti apa potensi perkembangan kendaraan listrik ini, apa perannya? Nah, untuk itu mari kita berdiskusi bersama seperti itu. Ada perwakilan dari peneliti, ada dari pendidik juga dan akademisi. Sepertinya ini menarik kalau kita gali sama-sama potensinya seperti apa. Kak Roma, saya kembalikan mungkin dari itu mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Roma. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Kak Ajis. Jadi harapannya itu teman-teman nanti setelah diskusi ini tuh teman-teman tuh semakin tertarik gitu berinovasi dan tertularkan semangat-semangat dari teman-teman yang ada di sini, narasumber yang ada di sini, gitu. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, aku mau coba launch polling dulu ya. Jadi ini ada polling, bisa teman-teman isi. Sudah ada kan? Oh ya, silakan teman-teman. Jadi ada polling ini mengenai apakah sebelumnya pernah ikut ruang aksi, terus apakah sejauh mana teman-teman mengetahui tentang energi terbarukan. Oke, sudah mulai masuk nih. Oke, silakan teman-teman yang lain. Wow, oke. Wah, hampir semuanya sudah tahu tentang energi terbarukan di sini ya. Oke, masih banyak yang mengisi nih. Waduh, banyak banget. Nah, ini teman-teman hasil pollingnya. Ternyata nih ya, banyak yang belum pernah hadir di ruang aksi sebelumnya ya. Wah, hampir 72% itu ternyata ya baru kali ini gitu ikut ruang aksi ya. Kemudian juga hampir 100% ternyata sudah tahu tentang energi terbarukan. Wah, terus kemudian energi terbarukan yang paling sering didengar adalah energi matahari. Oke. Dan beberapa di sini juga ternyata tahu ya istilah green job, jadi pekerja ramah lingkungan itu seperti apa. Wah, yang menarik di sini teman-teman, ternyata teman-teman ini partisipannya kebanyakan usia antara ya milenial gitu ya, 17 sampai 21 tahun. Ya masih sama lah kayak saya ya. Dan kebanyakan masih mahasiswa, 72%. Wah, selamat datang. Oke. Nah, oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama narasumber ya. Jadi di sini udah ada orang-orang yang keren-keren nih. Udah ada narasumber yang kece-kece dari ada yang dari kita kenal satu-satu dulu aja ya. Jadi di sini udah ada Kak Zaki Fadlur Rahman. Halo Kak Zaki. Halo. Kak Zaki. Jadi Kak Zaki ini dia adalah Head of Mechanics Department dari tim Arjuna UGM. Ya Kak. Ya, benar. Yang kemarin kalau nggak salah baru itu ya, baru ikut perlombaan yang di India ya. Iya, benar. Oke. Terus kemudian juga ada Kak Triksi. Halo Kak Triksi. Kak Triksi Marsha. Ya, halo Kak. Dari Marine Solar Boot Team
ITS, Iya, Institut Teknologi benar. 10 November. Selamat datang ya, Kak. Iya, makasih, Kak. Sehat, Kak? Sehat, Alhamdulillah. Kakak gimana, sehat? Ya, Alhamdulillah. Ini masih itu ya, masih sekolah dari rumah atau udah di kampus nih? Iya, Atau udah di masih Surabaya? online. Oh, belum. Oke. Lagi di rumah. Iya, hati-hati ya Kak, sehat-sehat. Iya, Kemudian Kak. juga ada Kak Jabar Lazuarde. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Jadi Kak Jabar ini tim dari Ulil Albab Electric Vehicle dari Universitas Islam Indonesia. Ya Kak. Iya, betul. Dan ini udah punya beberapa produk ya kalau nggak salah terkait kendaraan listrik ya Kak ya. Nanti bisa Ya, alhamdulillah. dijelaskan lebih jauh. Oke, selamat Siap, datang Kak. Kak Jabar. Dan yang terakhir ini ada Kak Eko. Selamat datang Pak Eko. Panggilnya boleh ya Pak ya, panggil Kak? Boleh. Apa aja boleh. Jadi Kak Eko ini merupakan dosen dari Teknik Elektro ya Pak ya, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau juga direktur dari Tropical Renewable Energy Center atau TREC UI. Sebagai akademisi nanti Pak Eko bisa menjelaskan lebih jauh tentang energi terbarukan gitu ya Pak, dan potensinya di Indonesia. Begitu juga dengan peluang inovasi yang ada nih Pak, karena kan dari pusat riset ya Pak ya. Iya, Gitu. saya ceritain. Siapa? Gimana teman-teman, keren-keren kan narasumber kita hari ini? Oke, untuk nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung persilahkan untuk narasumber pertama, yaitu kita mulai dari Kak Zaki dulu. Silakan Kak Zaki. Oke, mungkin saya akan share screen sebentar. Ya, silakan Kak. Mungkin sudah terlihat ya. Oke Kak, sudah. Jadi mungkin cerita sebentar ya. Arjuna itu apa sih sebenarnya? Jadi Arjuna Electric Vehicle Team dari Universitas Gadjah Mada adalah sebuah tim mobil listrik dari Universitas Gadjah Mada yang sekarang fokus untuk mengembangkan mobil listrik di bidang perlombaan untuk student formula Jepang seperti itu. Pada awalnya Arjuna ini sendiri adalah merupakan tim riset yang dibentuk pada tahun 2012 oleh mahasiswa teknik mesin untuk keperluan tugas akhir. Untuk mobil tahun 2012 yang pertama itu bisa dilihat ada di pojok kanan atas yang berwarna hitam. Selanjutnya di 2013 kami memutuskan untuk mengikuti lomba KMLI untuk pertama kalinya. KMLI itu adalah kompetisi mobil listrik Indonesia. Di situ dengan mobil kami yang generasi kedua, yaitu ada di tengah bagian atas, itu kami meraih juara 3 untuk kategori efisiensi. Selanjutnya di tahun 2014 kami ikut KMLI lagi untuk kedua kalinya, dan kami berinovasi dengan menggunakan 2 motor listrik karena kami lihat di tahun 2013, tahun sebelumnya itu ternyata mobil kami itu masih terlalu pelan seperti itu. Jadi tahun 2014 kami menggunakan 2 motor listrik. Kemudian berlanjut lagi sampai 2015. Di 2015 kami mendapat predikat best team dengan mobil di bagian kanan bawah berwarna hitam putih seperti itu. Kemudian di tahun 2016 kami ikut KMLI untuk terakhir kalinya, yaitu kami mendapat predikat best teknologi karena kami menggunakan BMS, yaitu Battery Management System, di mana Battery Management System itu berfungsi untuk proteksi serta monitoring dari baterai kami itu sendiri. Selanjutnya, pada tahun 2017, kami memberanikan diri untuk mengikuti, untuk go internasional, seperti itu. Kami mengikuti student formula Jepang dan menjadi tim pertama dari Indonesia yang menjadi partisipan di student formula Jepang kategori electric vehicle. Di situ kami mendapat penghargaan juara 4 overall business case presentation, di mana itu merupakan bagaimana cara kita untuk menjual mobil ini kelak seperti itu. Selanjutnya di tahun 2018 kami sempat vakum dan kami memilih untuk meriset motor controller, dan motor control tersebut selesai pada tahun 2019. Di tahun 2019 kami ikut student formula Jepang untuk kedua kalinya. Ini mobilnya, di mana di FSA
Student Formula Jepang 2019 ini kami mendapat juara 3 untuk business presentation dari EV Class dan sebagai tim pertama dari Indonesia yang mampu menyelesaikan technical inspection. Technical inspection itu sendiri adalah inspeksi mobil kita dari segi mekanis seperti itu. Jadi bisa dibilang mobil kami sudah bisa berstandar internasional di bagian mekanisnya seperti itu. Kemudian di tahun 2020, di mana COVID-19 melanda, kami tidak bisa berhenti berkarya begitu saja. Setidaknya kami sebagai mahasiswa bisa memberikan suatu prestasi yang di masa pandemi seperti itu. Akhirnya kami mencari alternatif perlombaan dan kami memilih FSEV Concept Challenge yang diselenggarakan oleh Formula Barat India. Dan kenapa kami memilih ini? Karena rules-nya itu sendiri tidak jauh berbeda dengan student Formula Jepang seperti itu. Di sini kami meraih beberapa penghargaan, antara lain runner-up untuk Team Management Report, kemudian Kaizen Guru, selanjutnya ada Best EV Engineering Overall, dan yang terakhir kami mendapat second place overall. Seperti itu. Mungkin sekian dari perkenalan tim Arjuna. Oke Kak, sangat menarik ya. Kak, kalau boleh tahu Kak, kenapa memilih kendaraan bertenaga listrik gitu Kak? Kan sebenarnya sekarang kalau kita lihat ya konvensional tuh banyak banget nih kendaraan-kendaraan yang ada. Kenapa nih tim Arjuna itu memilih teknologi mobil listrik? Untuk itu sendiri, karena mungkin sekarang di masa milenial ini kendaraan listrik, terutama di luar negeri itu sudah sangat banyak ya, sudah sangat jamak dipromosikan gitu. Dan kami melihat di Indonesia ini potensi pengembangannya sangat besar, tapi kami melihat itu masih kurang dilirik oleh berbagai akademisi. Maka dari itu kami berusaha mengembangkan mobil listrik di Indonesia untuk membantu pengembangan teknologi mobil listrik yang kelak akan digunakan di Indonesia. Seperti itu, Kak. Menarik sekali ya, Kak ya. Oh iya, kalau yang ini berarti terakhir perlombaannya di India, benar ya, Kak ya? Ya, dan benar. Kalau saya nggak salah nih, kan cari-cari juga informasi, ini tuh dilakukan secara online, iya Kak? Iya, benar sekali. Seperti apa itu Kak, kalau perlombaan dilakukan secara online? Jadi untuk perlombaan FSEV, karena ini namanya konsep challenge, jadi intinya untuk membuat mobil secara konsep, dan bagian-bagian yang kami bikin ini lebih condong ke bagian elektronis dan elektrikal, seperti itu. Jadi kami mengumpulkan desain-desain dari mobil kami, kemudian ada juga untuk failure mode analysis, seperti itu, serta kami juga melakukan presentasi serta Q&A dari Formula Barat itu sendiri. Menarik sekali ya Kak Zaki ya. Jadi ini berarti masih berkembang terus ya teknologi untuk dari tim Arjuna dan sedang mempersiapkan untuk yang di Jepang juga kalau nggak salah ya. Iya. Ya, tahun 2021 ya. Insya Allah. Oke, kita doakan semoga tim dari Indonesia bisa berunjuk gigi di sana dan menjadi pemenang ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut untuk pemaparan dari narasumber yang kedua. Di sini ada, halo Kak Triksi. Kak Triksi ya. Halo, dari Kak. Marine Solar Boot Team ya. Jadi kalau dari namanya aja ini pasti udah tahu kalau ini dari solar cell ya. Iya benar Kak. Kapal pakai solar cell, bener nggak sih? Benar. Nah itu kayak gimana coba kapal pakai solar cell? Nah, penasaran kan teman-teman? Nanti abis ini Kak Trisi langsung ya. Oke. Silakan Kak Trisi untuk presentasinya. Saya langsung share screen ya. Ya boleh. Silakan Kak. Sudah terlihat ya Kak ya? Ya sudah. Mungkin bisa di slideshow. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di masa pandemi ini semuanya pada sehat walafiat ya. Sebelumnya mau ngucapin makasih banyak buat Coaction Indonesia yang udah mau ngundang tim kami ini, ITS Marine Solar Boat Team, untuk berdiskusi di ruang aksi yang ke-23. Nah, perkenalkan, nama saya Triksi dari Divisi Eksternal Marine Solar Boat Team, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Kehadiran saya di sini untuk sharing beberapa hal tentang tim riset kami ini terkait renewable energy. Nah, mungkin di sini masih banyak yang belum tahu atau bahkan belum pernah dengar nih, ITS Marine Solar Boat Team itu apa sih? Jadi, ITS Marine Solar Boat Team atau biasa disebut ITS MSBT adalah sebuah tim riset yang mengembangkan penggunaan energi surya untuk keperluan maritim, yaitu dalam bentuk kapal ya.
Nah, kami ini terdiri dari beberapa mahasiswa dan mahasiswi kampus ITS Surabaya dan sudah berdiri sejak tahun 2011. Kami punya komitmen untuk memberikan inovasi-inovasi terkait penggunaan energi yang ramah lingkungan. Nah, ide kami ini juga berkaitan banget nih dengan konsep kampus kami ITS, yaitu Eco Green Campus. Nah, pasti kalian ada yang penasaran nih, apa sih yang menginisiasi proyek Marine Solar Boat Team ini, dan kenapa kami lebih memilih untuk mengimplementasikannya ke dalam kapal. Jadi ITS Marine Solar Boat Team ini diawali dengan senior-senior kami terdahulu yang punya keinginan untuk mengembangkan sebuah transportasi yang bisa menghubungkan penduduk di pulau-pulau kecil Indonesia. Karena Indonesia tuh punya banyak pulau-pulau kan. Nah, kenapa kami lebih memilih kapal? Kenapa nggak transportasi yang lain aja? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu negara maritim ya, dan wilayahnya itu 2/3 lautan. Jadi emang transportasi yang paling cocok itu adalah kapal. Selain itu, kampus kami itu juga salah satu institusi yang cukup terdepan di bidang maritim. Nah, ini untuk lebih lanjutnya ada background tim kami. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia tuh punya jumlah populasi yang sangat banyak ya. Nah, dengan jumlah populasi yang tinggi ini, maka kebutuhan konsumsi bahan bakar juga akan semakin meningkat. Selain itu, Indonesia juga butuh transportasi yang efektif dan efisien demi memenuhi kebutuhan penduduknya. Nah, tapi kita juga tahu nih kalau misalnya bahan bakar fosil yang udah common banget kita pakai, yang udah biasa kita pakai ini jumlahnya sangat terbatas dan akan habis pada akhirnya. Maka dari itu kita butuh energi yang renewable dan sudah pastinya ramah lingkungan ya untuk masa depan. Nah, setelah kami gali lebih lanjut, ternyata energi surya ini adalah salah satu solusi terbaik. Oke, lanjut. Ini ada visi kami. Jadi kami mempunyai visi yaitu menjadi tim yang terdepan di bidang pengembangan penggunaan energi surya untuk transportasi ya. Kami ini sekarang terus meriset dan mengembangkan kapal kami, dan kami harap ke depannya kami bisa mencerdaskan dan mengedukasi para nelayan untuk mencoba memakai kapal dengan panel surya ya. Lalu ini ada misi kami, yaitu mengembangkan energi surya dan memanfaatkan pengembangan teknologi material untuk kapal, dan yang terakhir menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan energi surya. Nah, ini dia. Pasti pada penasaran kenapa kami lebih memilih untuk menggunakan panel surya sebagai sumber energi. Alasan yang pertama yaitu mengingat ketersediaan energi konvensional sudah semakin berkurang, maka energi surya itu adalah salah satu solusi karena energi yang selalu ada dan nggak ada habisnya ya. Lalu alasan selanjutnya yaitu negara kita ini kan negara tropis ya. Secara posisi geografis, Indonesia dapat intensitas cahaya matahari cukup tinggi, sehingga energi surya ini bakal cocok banget nih kalau misalnya diterapkan di Indonesia. Lalu alasan selanjutnya yaitu pada umumnya komponen solar panel itu sederhana dan tidak rumit, sehingga perawatannya pun cukup mudah dan tidak membutuhkan perawatan khusus, dan jangka pakainya pun cukup lama, bisa sampai 10 atau 20 tahun. Karena kami ini adalah tim riset, jadi cara kami mengetahui kapal kami kurangnya di mana dan apakah teknologi yang kami pakai sudah up to date atau belum itu dengan mengikuti beberapa lomba internasional. Dan alhamdulillah kami mendapatkan beberapa achievement dan dapat mengharumkan nama Indonesia ya. Jadi pada tahun 2011 kami menjadi pelopor tim riset tenaga surya pertama untuk kapal. Lalu pada tahun 2014 kami mengikuti Dong Solar Challenge dan menjadi satu-satunya tim yang mempresentasikan Indonesia. Lalu pada 2015 kami menduduki peringkat 3 kategori Southeast untuk Dutch Solar Challenge, dan 2018 kami mengikuti lomba Solar Sport One di Belanda dan menduduki peringkat 3 top speed kategori dan peringkat 6 untuk kategori sprint dan peringkat 1 untuk kategori Southeast Asia.
ini ada beberapa milestone kami. Jadi tim kami sudah memproduksi 3 kapal, Jalapati 1, Jalapati 2, dan Jalapati 3. Bisa dilihat spesifikasinya makin canggih ya, makin cepat dan beratnya makin ringan. Nah, kami pernah diliput oleh beberapa media, yaitu ada Jawa Post, Tribun, lalu pernah masuk laptop si Unyil juga. Nah, sekarang ini kami sedang proses membuat kapal baru, yaitu dan Jalapati 4 ini mempunyai teknologi hydrofoil. Teknologi hydrofoil ini bakal menjadi teknologi pertama yang diterapkan di kapal di Indonesia. Ini ada beberapa spesifikasi kapal kami yang Jalapati 4. Nah, kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, seperti berikut ini. Lalu ini ada kontak kami, kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut, setelah ini bisa banget langsung hubungi kontak kami. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banget Kak Trisi, ini sangat menarik sekali loh. Kan pakai energi surya ya, secara kan energi surya itu bisa gitu dengan gratis dipanen gitu di Indonesia ya. Iya, benar banget. Idenya sangat keren banget Kak, serius. Kan jadi ini kalau dipakai buat nelayan itu kayaknya bakal memudahkan banget gitu untuk nelayannya. Iya, bakal memudahkan banget. Udah gitu kan ramah lingkungan ya. Jadi bumi kita nggak sakit gitu. Kalau ini berarti sel surya yang dipakai itu sama nggak sih Kak yang biasa dipakai di rumah-rumah itu, di genteng-genteng itu? Oh, sama Kak. Atau beda teknologinya? Sama ya? sih Kak, iya sama. Oke. Berarti sejauh ini sudah ada nelayan gitu Kak yang pakai atau? Setahu kami masih belum sih, tapi kedepannya kami akan mencoba untuk mengedukasi para nelayan untuk mempertimbangkan memakai kapal dengan tenaga surya. Ya, setuju Kak. Aku dukung banget kalau itu. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih banget Kak Triksi. Kita lanjut ya, langsung lanjut untuk pemaparan ketiga, yaitu dari Kak Jabar. Halo Kak Jabar. Halo Kak. Iya Kak Jabar. Oke, izin share screen ya Pak. Oh ya, boleh banget Kak. Silakan. Oke. Apa udah kelihatan Kak? Halo, iya, sudah Kak. Oke, sudah siap. Sangat jelas. Oke, silakan Kak Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Lazuardi dari perwakilan tim Ulil Albab Student Center Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Quick Action Indonesia yang mengizinkan dan mengundang saya memperkenalkan lebih jauh tim saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan tim saya. Tim UASC sendiri adalah merupakan wadah bagi mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Islam Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada bidang teknologi, khususnya di bidang kendaraan listrik. Selanjutnya, di sini ada karya yang sudah kami riset sejak tahun 2013. Saya akan menceritakan histori dan riset kami ini. Yang pertama, ada Kaliurang Unisi generasi 1. Keunggulan dan prestasi dari mobil tersebut adalah memakai controller buatan sendiri dan juara best teknologi di tahun 2014 di kompetisi mobil listrik Indonesia, tepatnya di Politeknik Negeri Bandung. Yang kedua, ada Kaliurang Unisi generasi 2. Keunggulan dari mobil tersebut adalah mobil pertama Android di Indonesia. Mobil tersebut bisa dikontrol maju mundur lewat gadget serta bisa mengupdate status suhu mobil, kecepatan, sisa baterai di sosmed seperti Facebook dan Twitter. Dan mendapatkan juara best teknologi, juara 1 kecepatan di kompetisi mobil listrik di Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2015. Lalu ada ketiga, mobil Kaliurang Unisi 3, keunggulannya adalah memiliki sistem telemetri serta mendapatkan juara pengareman dan best teknologi mobil listrik Indonesia di tahun 2017. Lalu di sini ada mobil kita yang
mobil kita yang keempat ini, yaitu adalah Kaliurang Yunisia Daro. Mobil ini adalah riset terbesar kami hingga saat ini. Mobil tersebut masih dalam pembaruan, masih tetap kita riset ya. Mobil tersebut sudah berlaga di Formula Student Jepang pada tahun 2018. Nah, lalu mobil terakhir ada pembaruan di mobil Kaliurang Yunisi 3 untuk mengikuti kompetisi mobil listrik di tahun 2019. Mobil tersebut berprestasi kecepatan di KMLI pada tahun 2019. Lalu ini ada Pak Jokowi mendatangi kami pada saat pameran di Indonesia International Motor Show di Kemayoran, Jakarta. Tidak hanya mobil saja yang kita riset, kita juga pernah meriset sepeda listrik yang kita namakan dengan PitX. Di situ ada pas pameran di IMS tahun 2018 didatangin oleh Pak Jokowi juga. Lalu ada drone agrikultur untuk menyemprot pupuk cair pada kebun mampu menyemprot 1-2 hektar lahan. Dan yang sedang kita riset pada tahun ini, yang seharusnya bulan Maret kemarin dirilis, karena COVID ini kita hambat, kami merasa terhambat, lalu kedepannya bakal kita riset lagi. Nah, dari produk kami, tadi teknologi yang kami development, buatan kami sendiri, yaitu adalah ada BMS, yaitu BMS untuk digunakan untuk melindungi baterai beroperasi secara aman, memaksimalkan kapasitas baterai secara merata untuk mencegah daya berlebihan. Lalu ada telemetri sebagai pengirim data sensor yang bisa mengirim status baterai, status kecepatan, sensor arus, dan lain-lain. Lalu controller yang pernah kita bikin di tahun 2013, fungsinya sendiri untuk mengoperasikan kendaraan listrik dan juga distribusi tenaga kepada semua komponen penggerak dalam mobil listrik. Lalu ada autonomous yang sedang kita riset juga. Jadi autonomous itu ibaratnya mobil tanpa kita kendarai, dia bisa belok sendiri, bisa berjalan sendiri juga, dengan GPS dan penglihatan komputer. Nah, untuk autonomous sendiri masih dalam riset, kita pakai di mobil RC, belum kita pakai di mobil yang beneran. Lalu, goals kami, produk-produk yang kami hasilkan bermula dari riset dan penelitian. Kami menggunakan ilmu, keterampilan, pengalaman, serta daya yang ada dalam prosesnya. Untuk SDM, mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi universitas kami, berbagai jurusan, berbagai fakultas yang gabung di tim kami. Semua ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan negeri di bidang teknologi kendaraan listrik, yang harapannya nanti dapat memunculkan local pride. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jabar untuk presentasinya. Ini BTW nama kendaraannya mirip banget sama nama jalan yang sering saya lewati waktu di Jogja dulu. Oh gitu ya. Kangen Jogja nggak Mbak? Sangat. Oh iya Kak, jadi ini keren banget sih karena dia pakai teknologi Android ya? Ya, itu pada tahun 2015. Kalau sekarang? Kalau sekarang belum, kemarin tuh lagi kita riset autonomousnya sih Mbak. Sangat menarik itu, karena sekarang kita tahu ya, pasti setiap orang tuh hampir punya HP berbasis Android ya, gitu kan. Ya. Ini pasti yang sangat bagus. Itu baru bisa maju mundur aja Mbak. Nah nanti harapan kami tidak usah memakai gadget, dia bisa berbelok sendiri, dia bisa melihat sendiri juga menggunakan GPS dan penglihatan komputer gitu Mbak. Wah menarik sekali ini. Ya semoga bisa tadi bisa tercapai ya semuanya, jadi bisa jadi inovasi yang ya bisa jadi leading di Indonesia gitu. Amin. Tadi juga menarik juga ada sepeda ya, ada sepeda listrik ya? Iya Kak. Kalau sepeda listrik ini desainnya juga menarik banget kalau aku lihat ya. Kalau itu berarti desainnya dari
teman-teman Kak Jabar, tim Kak Jabar juga atau gimana tuh? Ya, dari teman-teman kita sendiri. Jadi banyak jurusan dari teknik industri, bahkan ada teknik kedokteran juga ada di tim kita, ada psikologi yang mengatur manajemen kita, FE, ada ekonomi juga dan lain-lain sih Kak. Jadi bisa memberi masukan, semuanya bisa berpikir gitu Kak. Oh, jadi itu multidisiplin ya, nggak cuma anak teknik juga, tapi juga ada lintas dari fakultas lain. Itu sangat menarik sih menurut aku. Ada anak kedokteran juga gitu, dan akhirnya dia bisa belajar teknologi. Kalau sakit bisa diskusi sama bu dokternya kan. Orang yang taunya mesin doang, tapi bisa diskusi gitu sama dokter. Gitu. Oke, makasih banget Kak Jabar. Ya, makasih juga atas waktunya. Ya. Oh ya teman-teman, peserta di sini bisa juga loh untuk menuliskan pertanyaan untuk para narasumber yang keren-keren ini di kolom Q&A. Dan saat ini udah banyak sekali nih pertanyaan. Silakan yang lain juga bisa menuliskan pertanyaan ya. Oke, untuk narasumber yang terakhir, the last but not least, ada Kak Eko. Halo Kak Eko. Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang. Jadi Kak Eko ini merupakan dosen ya dan direktur dari Pusat Studi Tropikal ya. Pusat Studi Wilayah Tropis di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Gini, kata Pak Eko mau sharing-sharing nih terkait energi terbarukan dan potensinya di Indonesia. Iya, Kak Pak. Oke, selamat siang sekali lagi ya. Saya terus terang pertama ingin menyatakan bahwa bergembira dan senang atas undangan dari Koaksi. Ya, bergembira karena bisa berkumpul dengan para mahasiswa dan mahasiswi. Saya juga hampir tiap hari berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswi via online maupun offline. Saya sendiri sekarang masih di kampus dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Karena memang berkumpul dengan mahasiswa orang-orang muda itu akan menimbulkan banyak sekali ide, gagasan, ya, yang memang sangat penting karena negeri ini harus dipenuhi dengan orang-orang yang punya ide-ide yang besar, gitu ya. Nah, menyangkut dengan energi terbarukan, ya saya rasa kita sudah tahu, bila kita mendapatkan sebuah pertanyaan, apakah Indonesia punya potensi yang besar untuk energi terbarukan? Jawabannya pasti iya. Tapi iyanya perlu diperdalam lagi. Ada yang sangat potensial dan berlaku untuk seluruh Indonesia, misalkan energi matahari, misalkan gitu. Tapi ada juga yang sangat besar, tapi hanya di site-site tertentu saja, misalkan tenaga angin, misalkan besar sekali di Nusa Tenggara Timur, di selatan Jawa, selatan Bali, sudah barat Sumatera, misalkan itu besar. Lalu ada juga yang besar tapi nggak digunakan atau belum digunakan karena menyangkut kondisi alam, misalkan geotermal besar sekali, kita termasuk yang terbesar di dunia, tapi pemakaiannya sangat-sangat kecil. Ya, kita juga punya air, tapi tergantung juga dengan pola pembangunan daerah dan pembangunan kota. Kalau kotanya atau daerahnya atau negara tidak peduli dengan sampah dan sebagainya, maka potensi air itu hampir tidak berguna, gitu ya. Dan banyak hal lagi yang bisa kita petakan. Nah, sebenarnya dengan banyaknya potensi itu kita bukan harus ya, memang sudah semestinya ini punya prioritas mana sih yang mau difokuskan. Apa semua mau dikerjakan gitu ya. Ada matahari ada dua ya. Ada yang menggunakan fotonnya atau menggunakan termalnya, itu dua hal yang berbeda juga. Lalu kemudian ada angin, ada geotermal, ada air. Ya mungkin ada yang lain lagi, misalkan ombak laut, tapi itu masih terlalu kecil. Nah, tugas pemerintah adalah kemudian memetakan dan membuat prioritas mana yang harus kita kuasai. Nah, bukan tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa adalah belajar ilmu dasar, prinsip-prinsip kerja, prinsip-prinsip dasar, konversi energi, misalkan ini dalam konteks teknologinya dulu ya, saya bilang ini harus kuat. Nah, lomba-lomba yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri itu hanya sebagai media untuk
melatih pemahaman dasar itu, dan kemudian mencari networking dengan para peneliti-peneliti lain atau mahasiswa-mahasiswa lain. Itu aja tujuannya. Tidak ada hubungannya dengan pasar, tidak ada hubungannya dengan green job, ya. Itu hanya untuk mencari sebuah networking. Poinnya itu sebenarnya. Oh, dia udah buat ini, oh dia udah buat itu. Tapi masih jauh sekali sampai akhirnya ini bisa nggak menjadi sebuah produk. Itu masih step yang sangat-sangat jauh. Nah, jadi lomba-lomba ini bagus untuk merangsang mahasiswa dan sekali lagi menguji kepahaman. Karena yang kita terima mungkin teori, nah teori harus diperkuat dengan praktek dan juga tentunya wawasan yang lebih luas. Karena kalau hanya baca paper mungkin akan pusing. Tapi kalau kita udah lihat, oh ternyata begini, misalkan gitu ya. Makanya lomba-lomba ini patut untuk diikuti oleh mahasiswa kita semua di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Poin berikutnya adalah bahwa energi terbarukan untuk mahasiswa, bahwa Anda melihat bahwa ini adalah sebuah gerakan global. Saya sudah sering bicara di berbagai macam forum, di webinar ataupun di seminar offline, bahwa energi terbarukan ini merupakan sebuah gerakan dunia, gerakan global yang memang dipimpin saat ini oleh negara-negara Eropa dan Amerika dan Cina, ya. Memang kenapa dibuat begitu? Karena memang ada perubahan, ada tuntutan, ya kalau kita bicara secara normatif bahwa oke, kita mau bumi lebih bersih, bumi lebih indah, bumi lebih adem, misalkan gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Yang penting adalah sebenarnya bagi mereka adalah bagaimana mereka bisa memproduksi barang dan barang itu berdampak positif terhadap lingkungan misalkan. Yang penting dia bisa produksi barang. Entah dia barangnya panel surya, entah dia wind turbine, entah dia baterai, entah dia apapun ya. Apapun itu dia buat, itu menjadi target ekonomi mereka, bahwa negara kami harus mampu memproduksi. Walaupun di negara itu tidak potensi sama sekali. Contoh misalnya Anda pergi ke Korea. Korea apa potensi energi terbarukannya? Hampir tidak ada, ya hanya matahari. Tapi dia memproduksi produk-produk. Dia buat baterai, dia buat wind turbine skala kecil, dia buat PV. Yang penting dia bisa jual. Jerman, dan saya sekolah di sana, jadi saya tahu Jerman cuma punya matahari, itu pun pada musim panas, sama anginnya juga kencang. Dua hal itu aja, yang lainnya dia nggak punya. Laut juga sedikit. Jadi, tapi dia bisa memproduksi barang sebanyak-banyaknya untuk kemudian dijual ke berbagai macam negara, khususnya negara-negara Asia atau mungkin Asia Tenggara khususnya gitu ya. Ini kan pasar yang besar. Jadi Anda harus berpikir bahwa di tengah isu indah daripada energi terbarukan, sebenarnya negara-negara itu terus mengadakan riset dan inovasi untuk bisa menjual barang. Dan kalau kita tidak bisa, maka 260 juta rakyat Indonesia ini hanya menjadi market. Nanti maksud saya, semua beli. Mau buat mobil listrik, saya tanya, generatornya beli dari mana? Buat sendiri kah? Baterainya? Baterai buatan sendiri kah? Kontrolernya? Bagus kalau kita bisa buat sendiri ya. Hal-hal yang prinsipil, magnet beli apa enggak? Misalkan gitu. Jadi justru ini tantangannya. Tantangan buat mahasiswa tadi memperdalam ilmu. Tantangan buat pemerintah adalah bagaimana industri bisa tumbuh. Nah, nanti baru muncul istilah green job itu sendiri. Jadi semua aspek harus bergerak. Mahasiswanya semangat, pemerintahnya juga semangat, industrinya juga tumbuh. Nah, ini sebenarnya yang baru akan membuat sebuah anggap ekosistem energi terbarukan yang sangat dinamis. Itu dari sisi teknologi. Nah, dari sisi orang-orang mahasiswa, seringkali kalau bicara energi terbarukan kita fokusnya hanya orang teknik. Padahal ini skup yang kecil. Ada skup yang lain. Orang-orang dari latar belakang ekonomi. Teman-teman kita mahasiswa ekonomi itu udah harus mulai
membahas masalah ini. Apa itu? Misalkan membuat model-model bisnis baru, ya, pengembangan daerah. Anda misalnya buat bot, buat nelayan. Bagaimana nelayan bisa beli untuk membeli bot itu? Kan harus dibuat sedemikian juga mekanisme, ya, atau sebuah cara, sebuah sistem ekonomi yang bisa tumbuh. Nah, ini butuh orang-orang ekonomi. Bagaimana mensiasatinya? Lalu kita butuh juga orang-orang sosial, orang-orang yang belajar kebijakan agar nanti kita bisa buat mendorong pemerintah. Oke, kita kebijakannya ya itu harus dipelajari sehingga aspek sosial, ekonomi dan teknologi semua ada orang-orangnya. Jadi saya terus terang ingin kajian-kajian energi terbarukan ini bukan hanya orang teknik, tapi orang ekonomi, bahkan orang sosial dan kebijakan publik. Ya, itu 3 elemen yang menurut saya harus ada. Baru itu marak, ya gitu ya. Oke, sementara saya mau bicara itu lagi. Ada pertanyaan dulu atau bagaimana? Iya, Pak. Jadi kalau dari Pak Eko itu berarti nggak cuma dari sisi inovasinya saja ya Pak ya, tapi dari sisi ekonomi itu juga masuk gitu ya Pak. Jadi bisa nanti dimanfaatkan oleh ya para masyarakat gitu yang membutuhkan. Contohnya kalau solar good tadi berarti masyarakat itu bisa memiliki daya membeli gitu untuk ke situ. Oh ya. Jadi pengertian inovasi, misalkan di teknologi, saya sering bicara kepada mahasiswa saya juga. Inovasi itu yang paling gampang begini, apakah yang kita buat itu bisa lebih handal? Oke. Apakah yang kita buat itu bisa lebih murah misalkan dengan kemampuan yang sama? Atau dia bisa lebih murah, lebih handal, lebih apa lagi? Lebih murah, lebih handal, lebih apa lagi? Lebih keren. Desainnya lebih cantik misalkan gitu. Ya. Atau lebih aman misalkan. Jadi ketika kita mengatakan kita lebih, maka di situ ada inovasi. Tapi kita nggak bisa klaim inovasi kalau kita nggak memberikan value di situ. Ya. Jadi misal tadi lebih aman kah, lebih murah kah, lebih tahan lama, ya lebih handal dan sebagainya. Itu inovasi dari sisi teknologi. Tapi orang-orang ekonomi punya inovasi juga bahwa kalau misalkan saya ingin mengembangkan sebuah daerah yang belum terlistriki, misalkan saya contoh dari teman-teman dari ITS membuat sebuah daerah lain-lain, kita ini kan miskin rata-rata ya. Kenapa miskin? Padahal jukanya berlimpah. Kan gitu ya. Lalu kedatangan bot, e-bot, saya nyebutnya e-botnya. Nah, bisa nggak mereka beli? Bagaimana supaya bisa beli? Nah, itu bukan orang teknik lagi tuh, itu orang ekonomi. Nah, bagaimana berpikirnya? Nah, itulah inovasi bagaimana kira-kira membuat pasar sendiri. Sebenarnya saya dan teman mahasiswa saya juga memikirkan e-boat, tapi bukan membuat kapal, tapi membuat sistem. Ya, ada orang kajian ekonomi di situ, ya misalnya keekonomian di situ, ada teknologinya, ada anak mesin, ada anak elektro. Syukur-syukur nanti dapat feedback dari orang-orang yang punya pemahaman ekonomi yang kuat, lalu pendekatan approach nanti ke masyarakat seperti apa, butuh orang dari FISIP. Jadi menurut saya itu mahasiswa jadi makin baur, nggak hanya di teknik, tapi juga mahasiswa teknik bisa kumpul dengan mahasiswa lain. Nah itu sebenarnya yang kita perkuat gitu, kolaborasinya, sehingga nanti sebenarnya saya ingin atau kita menginginkan bahwa jangan hanya berorientasi pada lomba. Lomba itu bagus tadi saya bilang untuk mengasah keilmuan dan untuk membuat networking. Tetapi yang penting adalah mungkin Anda lebih dekat lagi dengan masyarakat karena juga 1001 masalah ya yang belum tersentuh. Kalau Anda bisa masuk ke situ dan menyelesaikan masalah itu, oh itu otomatis itu akan membuat market tuh. Bisa jadi green jobnya di situ sebenarnya. Jadi memang lebih tepat guna, tapi itu mungkin akan jauh bisa memberikan manfaat. Kalau udah manfaat, pasti nanti investor akan masuk. Wah, katanya alat yang kamu buatnya menarik walaupun sederhana, misalkan gitu. Nah, di situ sebenarnya yang semua produk-produk dari luar negeri itu langsung menjadi saingan karena orang maunya kan langsung bisa dipakai.
Nah, jangan sampai kita orientasinya hanya lomba, tapi sebenarnya jauh sekali dari permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini sebenarnya yang kalau bisa jadi perhatian khusus buat para. Jadi inovasinya langsung kepada masyarakat di Indonesia. Nah, itu mungkin akan menimbulkan sebuah dampak nanti ke green job secara nggak langsung gitu. Mungkin itu ya. Iya. Atau silakan pada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Eko untuk insight-nya. Insight baru mengenai inovasi. Jadi menurut aku itu bisa jadi tantangan sih ke depannya dan bisa dilakukan dengan berkolaborasi gitu ya Pak ya dari masing-masing pihak gitu. Jadi mahasiswa nanti bisa kalau mau ke ekonomian, misalkan anak ekonomis, dari segi sosial tuh dampaknya seperti apa sih? Nah, kita bisa tanya nih ke anak sosial gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini banyak banget pertanyaan yang sudah masuk. Ini banyak banget, aku coba lihat dari atas. Jadi kita jawab pertanyaan dulu yang ada di Q&A ya, kakak-kakak. Ini yang pertama untuk Kak Triksi dari Bagas Indrayatna. Ini buat Kak Triksi nih. Kak Triksi, bagaimana sih caranya Marine Solar Boat dalam mengatasi masalah intermittent energi surya yang digunakan di kapal? Dan apa langkah yang akan dilakukan untuk memasyarakatkan kapal Jalapati ini supaya tidak hanya menjadi hasil penelitian, tapi bisa dimanfaatkan nelayan tanpa membebani ekonomi nelayan? Nah, gimana nih Kak? Oke, saya izin jawab ya Kak ya. Jadi untuk intermittent energy itu diatasi pakai baterai ya. Jadi energi listriknya disimpan dulu di baterai, disimpan di dayanya di baterai supaya keluaran dayanya sesuai dengan kebutuhan motor, begitu. Nah untuk yang masalah nelayan itu, jadi setelah kami melakukan edukasi dan pencerdasan, karena kami di sini masih tahap memperkenalkan ya, belum mengimplementasikannya untuk masyarakat. Tapi kedepannya kami harap kami punya rencana untuk bekerja sama dengan Pemda, begitu Kak. Aku mute. Oke, kasih Kak Triksi. Ya, jadi sama-sama. kalau untuk output dari baterai itu sebenarnya ada dua ya, berarti untuk daya dan juga penerangan juga atau cuma daya sih Kak? Sama daya aja. Oke gitu ya Kak. Aku coba bacain lainnya. Tadi udah ya dari Kak Bagas. Oke lanjut nih untuk pertanyaan yang kedua ini dari Rino Arianto. Jadi dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Apakah bisa diterapkan kebangunan waduk atau bendungan? Karena apabila bisa, bagaimana cara pemakaiannya dan membutuhkan berapa biaya untuk operasionalnya? Karena selama ini kita menggunakan daya listrik dan solar untuk genset atau penambah daya. Mohon petunjuknya dari Ibu. Kalau Ibu berarti ke Kak Triksi ya ini ya? Ya Kak, maaf. Ini ada pertanyaan sih Kak. Jadi ya. kalau diterapkan di bendungan atau waduk, itu cara pemakaiannya seperti apa? Terus biaya operasionalnya seperti apa? Bisa nggak Kak kalau kapal ini diterapkan di waduk? Untuk solar panelnya ya? Kapal solar panelnya. Bisa sih sebenarnya, sama aja sih sebenarnya untuk kapal atau diterapkan di rumah itu sama aja. Dan untuk biaya operasionalnya memang untuk saat ini masih cukup mahal ya, karena masih belum familiar. Tapi untuk kedepannya di masa depan bisa banget sih harganya bakal menurun karena emang kebutuhan masyarakat juga begitu. Oke, seperti itu ya jawabannya Kak Rino. Ya. Ini banyak banget yang tanya ke Kak Triksi nih, kita habiskan dulu kali ya. Nah ini juga masalah baterai nih Kak. Jadi kalau baterai yang digunakan itu berapa lama sih tahanannya? Terus jika perlu penggantian baterai, apa bisa didaur ulang agar tidak menjadi masalah baru terkait kerusakan ekosistem? Gimana nih Kak?
Oke, untuk baterai Jala Platinum 4 itu keluaran daya dari itunya 945 watt ya pada 48 volt. Lalu mohon maaf Kak, tadi yang terakhir apa untuk daur dipakai ulang. kembali ya? Daur ulangnya seperti apa? Karena kita tahu ya kalau baterai itu biasanya kalau aki aja kalau nggak salah di Indonesia udah numpuk banyak banget ya aki ya. Dan itu kan belum tahu mau didaur ulang jadiin apa gitu. Kalau udah ada ke situ belum analisis ke situ untuk baterainya? Untuk kami masih belum ada analisis sampai situ sih, Kak. Oke. Iya. Ini banyak banget teman-teman pertanyaan dari teman-teman. Aku coba cari dulu ya. Nah, ini untuk Kak Eko. Halo Kak Eko. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan Kak dari M. Zarvan ke Kak Eko. Jadi energi terbarukan menjadi topik yang cukup seksi untuk dibahas akhir-akhir ini. Sama seperti teknologi mesin internal combustion pada masa lalu sebelum isu polusi udara. Nah, di balik hal tersebut, saya menyadari beberapa hal tentang energi storage, khususnya baterai dan transmisinya. Yang pertama, baterai litium yang saat ini menjadi trending sebagai energi storage, namun SOC baterai akan terus menurun ketika terus digunakan, kalau nggak salah nih. Gitu. Dan saya pikir ini menjadi masalah tersendiri karena mungkin ada limbah kimia yang akan dihasilkan. Dan saat ini saya belum perusahaan, mungkin belum ada perusahaan jasa recycle baterai litium gitu maksudnya mungkin ya. Apakah ada cara dan bagaimana caranya untuk mengatasi kemungkinan masalah ini? Tanya ada 2 sih Kak, cuma aku bacain satu dulu karena ini panjang. Oke, silakan Kak Eko. Ya, tadi menyambung pertanyaan buat siapa Triksi tadi ya, yang dia mungkin nggak sempat jawab. Saya bantu menjawab bahwa baterai. Jadi baterai ini kalau misalkan sistem energi terbarukan yang kita pakai ini sebenarnya bisa langsung kita ekspor atau kita kirim ke PLN, maka kejadian listrik PLN, maka kita anggap PLN adalah sebagai storage yang sangat-sangat besar karena kelebihan energi listrik kita taruh atau kita ekspor ke jaringan listrik. Ya, storage tanda kutip ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memang bentuknya tidak terhubung dengan jala-jala listrik PLN, kita ingin menggunakan sendiri, khususnya mungkin buat kepentingan di boat atau mungkin di rumah. Rumah saya juga udah pakai energi matahari, ada baterainya juga, PLN juga ada, jadi ada 3 source di situ. Jadi kemudian orang berpikir gimana dengan limbahnya? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi baterai memang masalah. Ada masalah ya. Masalah pertama masih mahal. Otomatis orang jarang beli, jarang punya. Jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau murah itu bagaimana kan gitu. Nah, di Austria saya sempat datang ke pusat riset baterai yang ada di AIT di sana dan saya pelatihan membuat baterai juga di sana. Justru di sana sudah muncul perusahaan-perusahaan yang fokus untuk dia perusahaan yang hadir untuk memonitoring proses dari mulai pembelian baterai sampai sampah baterai itu dia yang tanggung jawab. Nah, kemudian didaur ulang. Di daur ulang itu masih di limbah baterai itu kan banyak komponen-komponen kimia atau unsur-unsur kimia. Masih bisa diolah lagi beberapa komponen kimia dari baterai masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rumah sakit atau industri-industri lain. Jadi masih punya nilai sebenarnya. Nah, perusahaan model gini mulai tumbuh di Jerman dan mulai tumbuh di Austria. Gitu. Dan di kita belum ada. Nah, ini peluang sebenarnya. Peluang buat generasi muda. Niscaya nanti perusahaan kayak gini peminatnya itu banyak. Karena baterai akan lambat tahun akan murah harganya dan makin banyak digunakan. Dari mulai limbah mobil listrik,
dari mulai baterai yang stationary, yang tetap yang mungkin nanti ada yang ada di rumah-rumah. Ini menurut saya sudah mulai harus dipikirkan ya. Harusnya ini memang perannya industri pembuat baterai gitu. Tapi ya yang buat baterai hanya pikirin membuat baterainya, limbahnya tuh nggak dipikirin. Dan ini sebenarnya itu lebih kepada tantangan sih. Ya, jadi saya hanya merujuk apa yang sudah saya pelajari, ya, yang saya ketahui bahwa di Eropa saat ini penggunaan baterai sudah mulai banyak. Ya, mulai banyak. Ketika saya masih dulu di sana, nggak ada orang pakai baterai. Karena apa? Karena listrik stabil. Semuanya berjalan dengan normal. Nah, sekarang nanti itu sistem kelistrikan kita lebih independen. Jadi rumah listriknya sendiri, antar rumah listriknya sendiri, dengan baterai sendiri. Jadi PLN atau jalan listrik PLN itu hanya sebagai backup power aja. Jadi nanti akan ada perubahan bisnis listrik secara besar-besaran yang sekarang sedang terjadi sebenarnya di dunia ini, ya, tapi belum nyampe ke kita. Tapi kita akan menuju sana. Nah, ketika jadi sekarang perusahaan baterai ini mendapatkan insentif dari pemerintah agar baterai bisa lebih murah dan lebih banyak digunakan. Sekaligus juga bagaimana penanganan limbah baterainya. Jadi sudah ada di sana, di sini belum. Ya bagaimana ada, ya harus kita pelajari. Syukur-syukur nanti bisa ada perusahaannya. Jadi itu sebuah mata rantai yang harus dikontrol, ya dikontrol. Maksudnya diawasi terus menjadi peluang bisnis baru. Gitu sih gambarannya. Oke, Kak Eko, terima kasih untuk jawabannya. Emang akan jadi peluang sih ke depannya, apalagi kalau mobil listrik maupun motor listrik mulai berkembang di Indonesia ya, pasti itu akan mensuplai banyak banget baterai dan pasti butuhkan recycle di situ ya, Kak. Oke, aku bacain selanjutnya. Ini sebenarnya masih ada satu lagi nih, Kak Eko mau dijawab juga dari orang yang sama, dari M. Zarfan. Jadi ini terkait transmisi listrik renewable energy ke jaringan listrik negara. Problemanya adalah tentang kestabilan transmisi listriknya di Indonesia. Nah, apakah ada regulasi atau lainnya dari pemerintah tentang ini untuk mendorong teknologi? Jadi apakah ada regulasi tentang transmisi dari RE ke jaringan PLN gitu Pak mungkin? Ya, jadi gini, dalam skala nasional bahwa pemanfaatan energi terbarukan tuh di Indonesia mungkin dari masih sekitar 9-10%, ya, dari targetnya 23% tahun 2025, jadi masih jauh banget gitu ya. Jadi sebenarnya listrik yang ada di jaringan listrik PLN ini masih didominasi besar oleh fossil fuels ya, yang kotor itu yang sangat polutif itu ya. Jadi masih sangat-sangat kecil kontribusi energi terbarukan. Pertanyaannya tadi saya nggak begitu jelas, cuma saya berusaha menjawab begini, bahwa apa tadi ya? Maksudnya apa? Terkait regulasi tentang transmisi listrik dari energi terbarukan ke jaringan PLN, Pak. Ya, Kak. Ya, ya. Jadi begini, kenapa? Kan gini, basicnya adalah kenapa orang mau membuat listrik atau menghasilkan listrik lalu dikirim ke jaringan listrik PLN, kan gitu pertanyaannya. Kenapa sih orang mau? Kan gitu. Karena ada nilai rupiah yang menguntungkan di situ. Kan gitu ya. Jadi misalkan nih, saya punya rumah ini di jaringan distribusi. Rumah saya menghasilkan listrik. Saat ini saya membeli listrik dari PLN Rp1.400 per kilowatt hour. Lalu saya hanya dihargai ketika saya menjual listrik ke PLN itu Rp900. Gitu. Dengan skenario model begini, maka nggak banyak orang untuk kirim listrik ke PLN, menjual listrik ke PLN. Nah, di negara lain, ya, yang lebih peduli dengan energi terbarukan, ada yang memberikan insentif yang besar. Misalkan ya,
saya beli dari PLN Rp1.400 per kWh. Lalu ketika saya kelebihan listrik karena matahari bersinar terang siang hari dan orang banyak nggak di rumah, lalu kita bisa jual juga 1.400. Mau nggak orang pasang solar panel? Pasti mau. Apalagi kalau nilainya lebih gede, saya cuma beli 1.400, tapi saya bisa jual 2.000 misalkan. Wow, itu untung tuh. Nah, kalau begitu pasti orang akan berlomba-lomba masang listrik di atas rumahnya dengan solar panel. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya kebijakan gitu. Tadi tuh yang orang-orang kita saya kan latar belakang juga teknik ya, itu nggak bisa membuat gerakan itu secara masif karena kita hanya membuat sebuah alat dan itu butuh waktu. Tapi ketika ada orang-orang dari ekonomi, dari orang-orang sosial, dia bisa mendesak untuk membuat kebijakan, itu dampaknya luar biasa. Jadi makanya jangan lupakan orang-orang ekonomi dan orang-orang sosial. Mereka tuh perannya tinggi banget untuk energi terbarukan. Ya. Jadi itu yang dampaknya menjadi masif. Kalau itu jadi masif, wah itu bisa luar biasa tuh. Penggunaan energi terbarukan bisa meningkat dengan pesat ya. Gitu. Jadi saya melihat bahwa, nah secara teknis tadi kalau nyangkut transmisi otomatis kalau kita punya sekian megawatt wind turbine sekian megawatt solar panel masuk ke dalam jaringan listrik di transmisi, memang itu akan menimbulkan sebuah intermittent atau apa namanya suplai daya yang fluktuatif nol atau tidak nol kan gitu. Kalau variabel nilainya fluktuatif tapi tidak sampai nol. Kalau angin sama matahari bisa sampai nol, 100 sampai nol atau sebagainya. Itu memang menimbulkan masalah. Tapi dengan perencanaan desain yang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, teman-teman kita yang ada di Eropa atau di Amerika, hal itu bisa diminimalisir dengan kita. Ya nanti itu terlalu teknis di Oke, Pak. Itu bisa diatasi dengan perencanaan yang matang. Jadi teknologi untuk menstabilkan transisi itu sebenarnya sudah ada gitu, Kak. Ya, mungkin tapi belum masuk ke Indonesia, bisa jadi seperti itu gitu ya. Ya, salah satunya mungkin baterai dalam skala besar, baterai energi sistem itu bisa membantu untuk menjaga fluktuasi tegangan dan frekuensi gitu ya. Salah satunya ya. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Memang agak teknis ya teman-teman, tapi dari sini kita bisa belajar gitu terkait sistem ketenaga listrikan juga ternyata. Aku lanjut nih ya untuk bacain pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ridwan, ini pertanyaan dari YouTube. Jadi ada Ridwan dari Isteban untuk Kak Jabar nih. Halo Kak Jabar. Kak Jabar? Ya, halo. Jadi ada pertanyaan nih Kak. Iya gitu. Kak Jabar, Ulil Albab. Saat ini produk-produk yang telah dikembangkan, tingkat kandungan dalam negerinya sudah berapa persen? Dan apa ada hak paten yang telah didaftarkan dari produk-produk kalian? Gitu Kak. Silakan jawab Kak. Untuk hak paten itu alhamdulillah pada tahun 2014, kalau nggak 2014, 2015 ya, saya lupa, itu controller kami sudah mendapatkan hak paten sih untuk kontrolnya sendiri. Tapi kalau untuk lain-lainnya itu belum ada gitu Kak. Masih dalam tahap riset, yang lain-lainnya belum kita ajukan untuk buat jadi apa tadi namanya Kak? Aduh lupa. Jadi hak paten. Paten. Jadi kalau rencananya apa saja yang mau didaftarkan untuk masuk hak paten Kak? Tadi controller ya udah dapat. Controller sudah, mungkin BMS, terus telemetri. Baru itu aja sih Kak. Yang insya kita masukkan ke depannya. Amin. Oke. Aku lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Untung untuk Kak Zaki. Halo Kak Zaki. Ini ada pertanyaan nih buat Kakak. Jadi izin bertanya, untuk BMS yang digunakan itu baterai dengan daya berapa? Dan bagaimana kinerjanya untuk mobil tersebut? Dapat mensuplai energi hingga berapa lama pemakaiannya? Dan yang saya ketahui, permasalahan energi baterai untuk mobil listrik merupakan salah satu teknologi yang masih
perlu banyak pengembangan. Apakah dari tim Arjuna sendiri ada fokus pengembangan di bidang baterai yang digunakan? Terima kasih. Oke, terkait baterai nih, Kak. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin yang pertama dulu, itu untuk BMS itu sendiri, kami menggunakan BMS dengan output untuk memonitor output daya sebesar 37 kW. Kemudian bagaimana kinerjanya? Kinerjanya itu BMS di sini karena berfungsi untuk memonitor suhu dan suhu arus yang keluar, discharge rate, serta voltase dari baterai itu sendiri, maka peran BMS itu sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan dari pengemudi itu sendiri. Karena apabila ada baterai yang rusak selnya seperti itu, maka akan dideteksi oleh BMS itu sendiri. Kemudian untuk apakah Arjuna ada pengembangan di bidang baterai, untuk sekarang itu belum, karena kami masih fokus di pengembangan BMS serta controller, seperti itu. Sepertinya cukup. Oke, terima kasih Kak Zaki untuk jawabannya. Aku lanjut ya untuk pertanyaannya. Bentar. Ini ada pertanyaan, ini dari Kak Untung nih, untuk Kak Eko. Ada pertanyaan untuk Kak Eko lagi nih. Jadi izin bertanya, untuk energi terbarukan yang sangat memungkinkan untuk dalam waktu dekat dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Maksudnya mungkin apa jenis energi terbarukannya gitu ya. Dan menurut Bapak, apakah yang menghambat adanya penggunaan energi terbarukan untuk mendukung kebutuhan energi nasional? Baik itu dari sinergisitas kementerian dan lembaga, atau memang teknologi readiness-nya, kesiapan teknologinya di Indonesia sendiri yang ternyata belum bisa mengembangkan energi terbarukan. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Simultan juga bagus ya. Jadi teknologi yang paling, jadi semua teknologi energi terbarukan yang sudah masuk ke pasar, otomatis itu tingkat kesiapan teknologi atau TRL, technical readiness level, kalau nggak salah, ya benar. Nah, itu sudah kalau sudah masuk market, berarti itu sudah bagus ya, berarti sudah sesuai dengan standar. Jadi apapun itu, mulai dari turbin angin, mungkin juga solar panel, dan ya dua hal itu yang paling besar ya. Jadi kalau di Indonesia otomatis saya masih menganggap bahwa solar panel atau solar teknologi itu harusnya menjadi prioritas. Kenapa prioritas? Karena harganya makin murah. Harganya sekarang kalau kita beli per wattnya itu bisa mencapai Rp4.000 per watt. Tahun 2000 itu harganya 60.000 per watt. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 1 watt 60.000. Tahun 2020 hanya 6.000. Jadi cuma 10% harganya. Baru bilang istilahnya ada penurunan harga yang sangat-sangat drastis. Itu yang pertama. Yang kedua, solar panel itu tidak ada bagian yang bergerak. Ya, jadi otomatis OM cost-nya, operation and maintenance cost sangat-sangat rendah gitu ya. Namun demikian, nah, tanya nih, kalau misalkan solar panelnya digenjot, oke, pasang solar panel, apakah kita bisa menyediakan solar panelnya? Jawabannya tidak. Ya, boleh dibilang di Indonesia itu baru bisa menghasilkan solar panel kira-kira, ini hitung-hitungan saya ya, mungkin hanya 500 megawatt per tahun. Ya, artinya apa? Artinya bahwa itu masih sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil. Bahkan di Jakarta itu yang pakai solar panel itu baru di bawah 1%. Di Jakarta tuh. Kalau di Indonesia ya jauh sekali juga gitu ya.
Nah, kenapa bisa lambat? Ya, itu kan tadi kebijakannya belum mengarah ke sana. Ya, jadi memang kementerian tadi sudah dikatakan bahwa Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, sampai dengan tempat kementerian di mana solar panel digunakan, saya desa tertinggal atau BUMN, ini memang harus satu suara. Ya, ini bukan pembahasan mahasiswa, tapi ini mahasiswa perlu, makanya perlu mahasiswa yang bisa mengatakan ini. Ya, makanya orang ekonomi, mahasiswa sosial ini harus mulai lihat ini kok kebijakannya kira-kira kurang mendukung. Nah, jadi ada produk luar negeri yang sudah banjir masuk ke Indonesia, sangat-sangat banjir. Jadi kalau Anda lihat sekarang, itu produk India udah masuk, dari mulai baterai, inverter, dan solar panel. Produk Cina sudah banyak sekali, produk Eropa juga banyak. Tanya, produk Indonesia ada tidak? Tidak ada sama sekali, boleh dibilang. Kalau ada kecil sekali. Nah, tanyaannya, jadi jadi kalau kita punya potensi SDM yang bagus, ini kan mahasiswa ini kan bagus semua, semangat semua. Makanya saya bilang Anda terus belajar, ya harus belajar terus. Karena kita punya potensi SDM yang pinter-pinter, itu nggak saya ragukan lagi. Tetapi kemudian orang lain juga melihat bahwa Indonesia adalah potensi market buat mereka juga, kan gitu. Nah, masalahnya ketika orang yang pinter-pinter ini ada, mereka nggak ada tempat mainannya, nggak ada industrinya. Atau sangat-sangat kecil industrinya. Ya. Sehingga boleh dibilang ketika nanti baterai hadir di Indonesia, itu hanya produk dari luar negeri semua. Produk dalam negeri nggak ada. Gitu. Jadi akhirnya kita lagi-lagi menggunakan teknologi dari luar negeri. Nah, bagaimana caranya jadinya? Keadaan semacam ini. Nah, ini harusnya di level pemerintah gitu yang membicarakan produk banyak. Jadi kalau saya nganggap Indonesia itu kayak ya anggaplah saya bilang itu ada perempuan cantik yang lamar banyak banget gitu. Yang lamar banyak banget. Nah, tinggal fungsi dari pemerintah ada orang tuanya. Oke, kalau sebagai orang tua mungkin akan bilang, kan Anda mau ngelamar anak saya nih. Saya kasih syarat dong misalkan. Bener nggak? Kalau dibiarin gitu aja terlalu enak. Jadi misalkan banyak negara yang mau masuk ke Indonesia membawa teknologinya. Kalau bisa, semua teknologi yang mau dihadirkan itu harus ada pelatihan atau ada knowledge sharing atau transfer teknologi kepada anak-anak Indonesia yang mau belajar. Nah, saya sih memikirkan itu satu solusinya. Jadi misalkan ada perusahaan besar masuk, oke, mau masuk ke pasar Indonesia, maka orang itu ditahan dulu oleh pemerintah, oleh Departemen Perindustrian dan Kemendikbud misalkan, oke, kalau Anda mau masuk, Anda harus memberikan training selama satu tahun atau 6 bulan, sehingga mahasiswa saya, anak muda saya bisa ngebuat inverter sendiri. Memang tidak secanggih inverter buatan dia, tapi basic inverter, lalu kemudian bisa buat inverter yang sederhana, itu sampai bisa misalkan gitu. Jadi nggak terlalu tertinggal. Nah, akhirnya nanti kita akan bisa ngebuat produk sendiri dari knowledge sharing yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan besar itu yang sebenarnya level teknologi udah jauh lebih tinggi. Itu ada, kita punya pasar sendiri gitu. Ya. Jadi maksud saya mekanisme ini itu harus dicari. Bila tidak, ya kita hanya menjadi pengguna energi terbarukan dan itu sayang sekali gitu ya, sangat-sangat disayangkan itu. Jadi bagaimana menemukan titik komprominya? Nah, itu sebenarnya levelnya ada di level di pemerintah, dan Anda para mahasiswa terus belajar gitu ya. Nanti Anda pada satu titik akan ketemu tempat mainan yang baru gitu, yang memang betul-betul bukan lomba, tapi bagaimana membuat produk yang ekonomis, yang mampu diserap oleh pasar. Itu sebenarnya goalnya. Bukan berbagai macam penghargaan. Itu semua semu menurut saya. Ya, semu. Yaitu hanya untuk di kampus doang. Tapi ketika di masyarakat, coba kita lihat, ada nggak produk kita yang dipakai di masyarakat. Gitu ya. Ini masih PR yang sangat-sangat besar. PR yang sangat-sangat besar. Jangan sampai itu
Ya sekarang nggak apa-apa, pakai produk luar negeri nggak apa-apa. Sekarang menurut pendapat saya, apa gunanya menggunakan itu? Kita jauh paham, jadi tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, troubleshootingnya kita tahu. Jadi akhirnya akan mengasah keahlian. Nggak apa-apa, itu terus saja berjalan. Tapi di satu sisi juga ada orang-orang yang terus dilatih, di training sehingga dia menjadi pakar. Ya. Gitulah kira-kira mau bicara lebih lanjut, tapi nanti kapan-kapan kalau. Tapi ini sementara begitu dulu. Ya Kak Eko, terima kasih juga untuk insight-nya. Aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Soalnya ini masih banyak banget yang belum terjawab. Jadi, iya. Saya boleh nanya nggak ke Pak Eko? Oh, Kak Jabar mau nanya ke Kak Eko? Iya. Oh ya, boleh. Assalamualaikum Pak. Jadi gini Pak, saya sekarang sedang riset dan development baterai portable. Nah, menurut Bapak bagaimana urgensi penggunaan energy storage dalam peningkatan pemanfaatan EBT di Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui Pak, salah satu permasalahan dari energi surya kan sekarang tuh di penyimpanan. Contoh-contoh kayak di PLTS di Indonesia tuh rata-rata langsung disalurkan ke inverter, lalu diluaskan ke jaringan-jaringan ke rumah. Nah, untuk penyimpanannya itu apakah penting menurut Bapak? Nah, terus ada lagi pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau dihitung-hitung secara ekonomi itu lebih menguntungkan mana ya Pak? Kita memakai energi surya sendiri, membangun di rumah sendiri, atau menggunakan PLN yang disubsidi oleh pemerintah. Itu aja sih Pak. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi tentang baterai storage ya. Memang begitu karakteristik dari energi matahari, dia intermittent ya, sekali lagi ya. Makanya butuh energi storage. Kalau Anda bisa, sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di teknik ini lebih kepada kemudian kita sudah membeli selnya. Oke lah, sel baterai lithium, tinggal kita konfigurasi aja sebenarnya ya. Sebenarnya itu belum masuk pada tahap riset, itu sebenarnya kerjaan orang teknik aja. Mengassembling itu misalkan gitu ya. Itu oke, silakan dikerjakan. Akhirnya kita tahu karakteristiknya, itu penting. Akhirnya kita tahu kemampuan untuk secara teknis. Itu bagus gitu ya. Tapi sebenarnya riset baterai itu lebih kepada orang-orang teknik material, yang bagaimana mengolah dari raw material menjadi baterai itu sendiri. Itu sebenarnya pusat pentingnya risetnya itu di situ sebenarnya ya. Nah, dan di sini yang kita terus terang belum ada. Mungkin ada ahlinya, tapi mungkin industrinya yang nggak ada gitu ya. Oke, jadi maksud saya bagi orang teknik silakan digeluti terus apa yang baterai yang sudah ada, Anda pelajari karakteristiknya sehingga bisa membuat BMS yang memang. Nah, kalau Anda bisa buat BMS bagus, yang lebih handal, lebih murah, lebih sederhana, misalkan gitu. Itu goalnya itu aja sebenarnya, kan gitu. Enggak complicated, user friendly, bisa diakses. Jadi, itu aja yang mungkin bisa dibuat daripada kita misalkan memikirkan hal-hal yang lain. Jadi, maksud saya pembuatan BMS yang lebih mudah digunakan, lebih efisien, datanya bisa diakses. Hal-hal seperti itu yang membuat Anda dinilai punya inovasi terhadap BMS gitu ya. Nah, oke, jelas saya kira-kira ya. Yang kedua, dengan harga listrik solar panel yang hanya Rp6.000 per watt ini tanpa baterai, itu mungkin sudah bisa lebih murah daripada listrik PLN yang Rp1.400 per kilowatt hour. Apalagi nanti saya mengatakan hampir dapat dipastikan bahwa harga listrik akan naik terus karena dia menggunakan energi fosil yang juga mahal. Dan boleh bilang dengan masa COVID seperti ini, demand-nya juga berkurang, ya, maka otomatis mungkin harga akan cenderung naik. Jadi saya rasa memang harga dari surya ini akan lebih murah, dan tahun-tahun ke depan akan jauh-jauh lebih murah lagi. Iya, benar Pak. Rencananya kalau nggak salah kan sekarang lagi harga ada titik di mana harga energi terbarukan itu semakin murah gitu Pak ya, dan bisa malah lebih murah daripada fosil gitu ya Pak ya. Mungkin saat itu akan sudah datang. Oke, aku mau lanjut bacain pertanyaan untuk Kak Triksi. Kak Triksi, halo Kak. Ya.
Jadi aku mau bacain pertanyaan dari Andrew F. Handara. Jadi pertanyaannya, Kak, sebelumnya jika tidak salah saya dengar akan disosialisasikan kepada para nelayan yang secara tidak langsung kita berkomunikasi kepada orang awam akan energi matahari. Dan masalah yang saya tahu jika menggunakan solar surya kepada masyarakat awam, pemeliharaan yang bisa dibilang cost-nya itu tinggi dan penyimpanan baterainya juga. Dan penyimpanan baterai pada solar PV yang tidak terlalu besar dan harganya yang mahal. Selain itu juga efisiensi matahari yang dapat digunakan sekitar 4 jam, kalau ini tulisnya dari jam 10 sampai jam 2. Maaf bila keliru. Nah, terus solusinya gimana nih? Jika nanti ini kapal dipakai oleh para nelayan, gimana, Kak? Oke, jadi nelayannya ada lanjutannya, Kak. Jadi karena kita ingin kapal nelayan yang menggunakan solar PV ini bisa terus-menerus dipakai ketika digunakan para nelayan yang pergi malam pulang siang. Berangkatnya malam nih, terus siang baru pulang gitu. Nah, solusinya gimana nih? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab. Jadi memang benar untuk rencananya kami pengen mengedukasi atau mensosialisasikan kepada para nelayan untuk penggunaan panel surya ini. Dan memang benar juga untuk penggunaan panel surya ini concern-nya tuh dia biaya cost-nya mahal ya, cukup mahal. Maka dari itu perlu adanya support dari pemerintah untuk bisa memberikan subsidi lah istilahnya. Tapi untuk perawatannya karena dia komponennya sederhana, perawatannya pun tidak mahal dan tidak begitu sulit ya. Jadi mungkin bisa dipakai nelayan gampang memahaminya. Dan untuk yang dipakai malam hari sebenarnya panel surya itu bisa dipakai malam hari asalkan ada isi baterainya ya, baterainya ada isinya, tapi tidak bisa dicas lagi memang begitu. Udah itu aja sih Kak. Oke, Kak, jadi emang makasih. dioptimalkan di dalam penyimpanannya gitu. Biasanya bisa dipakai berapa lama sih, Kak, baterai satu kalau penuh baterainya gitu? Berapa bisa jam? Sampai sekitar 4-7 jam bisa sih, Kak. Oh, lama juga ya. Berarti efisiensinya bisa dibilang lumayan tinggi ya? Memang lumayan tinggi. Kebetulan saya pernah dapat materi dari dosen saya, efisiensi penggunaan untuk baterai itu lebih tinggi dibandingkan untuk bahan bakar lainnya gitu. Bentar saya buka. Efisiensinya tuh 0,8, sedangkan untuk diesel motor atau gasolin motor tuh di bawah 0,4. Jadi memang tinggi, cukup tinggi efisiensinya. Tinggi juga ya. Itu Kak Andre semoga menjawab ya. Lanjut, ini pertanyaan untuk Kak Jabar. Halo Kak Jabar. Ini ada temannya Kak Jabar kayaknya dari Kak Febri. Halo Kak, aku sama-sama kampusnya nih di daerah Kaliurang juga. Oke. Mau tanya terkait investasi nih, gimana Ulil Albab PV melihat peluang investasi? Apakah sudah pernah ada investor yang mendekati? Alhamdulillah ada sih Kak. Dulu tuh pernah sempat disponsori oleh Wijaya Karya, terus Adaro, habis itu ada Inalum, BCA, dan lain-lain sih Kak. Nah, output dari riset kami itu rata-rata juga memiliki startup. Kemarin dari UAST sendiri memiliki startup di bidang biomedis. Dia di situ buat membuat di bagian gas gitu loh Kak. Jadi itu sudah memiliki hak paten dan bisa dijual di Indonesia dan itu udah SNI. Nah, lalu kita juga punya startup energi terbarukan. Kalau kemarin sudah ngisi di sini juga bagian di 22 itu Selendra. Nah, terus ada lagi pembuatan bodi itu karya Tama Jerets, itu membuat bodi karbon fiber gitu Kak. Wah, oke Kak, makasih ya. Oh iya, ini aku penasaran sih sebenarnya. Jadi ini hampir semuanya udah ada investor ya berarti ya. Kalau dukungan dari pemerintah sendiri itu gimana sih? Mungkin pertanyaan ini buat kesemuanya kali ya. Dari Kak Jabar, Kak Zaki, dan juga Kak Trisi. Kalau dukungan pemerintah mengenai teknologi kalian ini tuh sejauh mana? Mulai dari siapa dulu nih Kak? Mulai Kak Jabar dulu deh. Oke, kita pernah didukung sih Kak di tahun 2018 itu buat untuk berlaga di lomba di Jepang Kak. Itu kami juga alhamdulillah didanain. Terus di kampus juga
lumayan didanain dari pihak kampus. Jadi sangat membantu lah Kak untuk kita-kita. Oke, berarti ada dukungan ya, dukungan pendanaan juga ya dari pemerintah ya ketika mau ikut lomba itu ya Kak ya? Iya Kak. Oke, Kak Zaki gimana Kak kalau dari Arjuna sendiri, dukungan dari pemerintahnya seperti apa? Untuk dukungan dari pemerintah sendiri mungkin lebih ke bagian exposure, di mana kami sebagai tim Arjuna sering diundang ke pameran-pameran skala nasional. Contohnya saja di tahun 2019 kami diundang oleh BPPT untuk talk show di IEMS 2019 bersama Ricky Elson, juga ada Kak Korlantas waktu itu, serta ada tim IPTEK dari ITS seperti itu. Selanjutnya mungkin di tahun 2019 juga kami juga diundang untuk melakukan pameran dari pihak BUMN PT PJB itu di Surabaya. Serta mungkin untuk dukungan pemerintah tapi dari sektor kampus sendiri itu mungkin ya memberi pendanaan untuk riset di mobil kami seperti itu. Oke, banyak juga ya, lumayan. Lanjut ke Kak Triksi. Halo Kak. Oke, baik. Gimana, Kak? Jadi untuk bantuan pemerintah pernah pada Solar Sport One 2018 lomba yang di Belanda itu dalam bentuk pendanaan sih. Udah itu aja. Oh, yang di 2018 ya? Iya, benar. Di Groningen itu bukan? Iya, benar. Iya, benar ya? Iya, benar. Sempat baca juga. Jadi, teman-teman semuanya, waktu aku lihat IG Instagram dari Arjuna maupun dari Marine Solar Booth ini dan juga dari Ulil Albab itu sangat edukatif loh. Aku lihat di situ juga mereka menjelaskan tentang detail kendaraan mereka seperti apa. Kalau juga pakai solar, berarti mereka juga menjelaskan tentang teknologi solar panelnya juga. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa follow Instagram mereka gitu untuk mendapatkan update terkait teknologinya juga. Gitu. Oke, aku lanjut ya pertanyaan. Ini untuk Kak Zaki nih, satu lagi ya Kak ya. Kak Zaki, terkait jenis penggerak atau motor listrik yang digunakan itu jenis apa? Dan mengapa memilih jenis motor listrik tersebut, Kak? Oke. Terima kasih buat jawab pertanyaannya. Untuk motor penggerak sendiri kami menggunakan BLDC 3 fasa, di mana kami menggunakan tipe motor itu karena ukurannya yang compact juga, lalu torsinya yang besar, seperti itu. Dan kami menggunakan motor dari pabrikan MRAX, yaitu MRAX 208, karena memang dibandingkan motor BLDC lainnya di kelasnya dengan power output serta torsi yang sama, itu motor tersebut itu sangat compact, sangat jauh compact daripada motor-motor lainnya di kelasnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Zaki. Semoga menjawab ya tadi jawaban dari Kak Zaki. Oh iya, teman-teman, jadi masih ada beberapa waktu dan aku mau buka pertanyaan secara live. Jadi silakan teman-teman kalau ingin bertanya secara langsung silakan menggunakan fitur raise hand. Udah ada nih yang raise hand. Oke, ada 2 orang, ada lagi. Wah. Oke, aku mulai dulu ya dari Kak Nafis ya. Oke, Kak Nafis. Halo Kak Nafis. Iya Kak. Suara saya terdengar Kak? Iya, terdengar jelas sekali Kak. Oke, silakan untuk pertanyaannya. Tujukan ke siapa? Saya ingin bertanya ke Kak Zaki Kak dari Arjuna UGM. Oke, silakan Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Nafis dari Institut Pertanian Bogor. Saya ingin bertanya ke Kak Zaki. Untuk penelitian yang selanjutnya, apakah kakak akan mengembangkan teknologi mobil listrik yang dapat difungsikan seperti apa yang Tesla lakukan? Jadi mobil itu benar-benar bisa digunakan gitu loh Kak. Seperti prototipe yang kakak ciptakan sebelumnya. Apakah ada pengembangan ke situ atau tidak? Terima kasih. Terima kasih buat jawab pertanyaannya. Jadi untuk sekarang dan mungkin beberapa tahun ke depan itu kami belum fokus untuk kendaraan mobil berpenumpang, karena kami masih ingin untuk memaksimalkan penggunaan teknologi serta riset di bidang untuk mobil listrik balap dulu, karena memang teknologi kendaraan itu banyak yang
datang dari balap-balap mobil ya. Makanya biar teknologi kami matang terlebih dahulu, baru kami bisa berani untuk mengaplikasikan di mobil komersial seperti itu. Oke, Kak Zaki. Gimana, Kak? Sudah terjawab? Kak Nafis? Ya baik Kak, sudah terjawab Kak. Terima kasih Kak Zaki. Oke, tadi ada yang raise hand lagi nih. Oh, Kak Rino. Oke, Kak Rino. Halo, Kak. Halo, Kak Rino. Oke, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya ke Pak Eko sama Mas Zaki, Bu. Ya, silakan Kak. Ya, yang pertama untuk Mas Zaki, karena saya ini di instansi Kementerian PU. Nah, ini kan kita berhubungan dengan unit kendaraan yang alat berat ya, Bu. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan di kolom chat bahwasanya kita ini seumpama dari Mas Zaki itu ada riset untuk pengembangan unit mobil alat berat seperti bego, dump truck ini kan juga bisa pertama bisa meringankan untuk BBM, kedua juga bisa ramah lingkungan juga gitu. Karena selama ini kan biasanya dump truck segala macam ini kan membutuhkan BBM yang begitu besar gitu untuk Mas Zaki. Nah, yang untuk Pak Eko, seumpama dari limbah sampah ini kan tergolong di Indonesia ini kan sangat sangat besar dan sangat banyak. Nah, kira-kira apakah tidak ada riset yang untuk pengolahan sampah ini untuk dijadikan energi atau gas yang bisa mendongkrak supaya langkahnya gas ini kan bisa dimanfaatkan dari pengolahan sampah itu. Ya, mohon tunjuknya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Rino. Ini pertanyaan buat siapa, Kak? Kalau tadi Pak Eko ya, yang terakhir Pak apa? Yang dari Oke, buat Kak Eko ya? Iya, Pak Eko. Iya. Halo Kak Eko. Oh ya, oke. Tentang sampah ya. Tentang sampah, ya sebenarnya sudah banyak research juga pemanfaatan sampah ini, entah itu buat listrik atau mungkin buat kebutuhan bahan bakar gas, misalnya gitu ya. Pertanyaannya, mungkin yang lebih dalam lagi pertanyaannya adalah kenapa penggunaan itu belum masif kan gitu ya. Jadi kita banyak sampah tapi sampahnya belum banyak digunakan. Ya. Iya. Belum optimal gitu Pak Eko. Iya benar. Nah, mungkin itu bisa dijawab dengan sebuah pendekatan juga bahwa bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Indonesia misalkan, apakah memang sudah, sebab beberapa hal yang saya ketahui pengolahan sampahnya pun juga mungkin masih tradisional atau mungkin belum terorganisir dengan baik, mungkin di rumah-rumahnya udah mulai dipisah, tapi ternyata pas di pembuangan sampah dicampur lagi gitu. Ya, jadi maksud saya kalau sampah-sampah model seperti itu tentunya ini bukan problemnya di banyaknya sampah, tapi mungkin dari mulai tiap-tiap orang atau sistem memang membuat proses pengambilan sampah dari mulai rumah tangga sampai dengan tempat pembuangan sampahnya gitu ya. Akhirnya nanti mungkin akan digunakan sebagai listrik pembangkit atau pembangkit listrik tenaga sampah misalkan gitu. Atau mungkin yang lebih sederhana sampah-sampah di sekitar rumah yang mungkin bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan penggunaan gas untuk rumah tangga atau kompor. Nah, terus terang
saya melihat bahwa research yang dibutuhkan di sini memang untuk yang pembangkit listrik tenaga sampah pun sebenarnya itu bukan hal yang complicated, yaitu hal yang sederhana. Ya, kenapa? Yaitu menggunakan turbin biasa juga. Cuma kan masalahnya tadi bukan pada turbinnya dan sistemnya, karena itu hal yang biasa sekali, itu teknologinya sudah lama. Tetapi mungkin bagaimana dengan pengolahan sampahnya itu sendiri, pengambilan dan pengolahan sampahnya itu sendiri yang mungkin itu ada aspek sosial juga di situ, ya. Ya, kira-kira itu sih jawaban saya. Maksudnya secara teknologi sudah ada, tapi justru yang belum diseriuskan atau belum dioptimalkan lebih lanjut adalah bagaimana proses sampah itu dari mulai awal sampai tempat sampahnya. Iya, terima kasih Kak Eko. Gimana Kak Rino? Udah? Ya gini, Pak Eko, kan biasanya kan kalau sosialisasi daur ulang sampah gitu, itu kan hanya selama ini yang di masyarakat kan hanya pemilahan saja, Pak. Yeah. Jadi antara sampah kering dan sampah basah. Tapi kenyataannya di lapangan itu ya yang disampaikan Pak Eko tadi, tumpukan sampah itu kan hampir seperti gunung kan, kan seperti itu. Kenyataannya kan lah, cuma apakah tidak ada, makanya kan tidak ada riset, artinya biasanya sampah ini kan menimbulkan gas kan. Jadi dari timbulan gas ini kan bisa dimanfaatkan, mungkin bisa dibuat BBM atau segala macam, atau energi kan, seperti itu. Nah, tinggal kan mungkin teman-teman yang memang bisa meriset itu tinggal membuatkan alat yang istilahnya untuk bisa mengarah ke seperti itu gitu. Mungkin seperti itu. Nah, selama ini kan kita kan hanya sebagai apa aja ya, pemilah atau segala macam itu. Nah, kenyataannya kan hanya sebagai daur ulang saja, Pak. Kalau mau kertas didaur ulang lagi menjadi kertas lagi kan, seperti itu. Tapi kan yang seperti yang lain-lainnya kan apa seperti itu juga, apa tidak bisa dimanfaatkan yang lainnya untuk nambah energi atau segala macam. Oke. Ya, oke. Mau saya jawab ya? Oke. Iya, silakan Pak. Oke. Anggaplah sampahnya sudah diambil, sudah dipilah-pilah, lalu sudah ditumpuk, lalu bisa menghasilkan potensi untuk menggerakkan sebuah turbin. Ada masalah baru. Masalah barunya adalah tarifnya nggak cocok. Ketika dia jual ke PLN masih terlalu murah. Nah, akhirnya udah nggak mau lagi tuh. Makanya itu orang akhirnya males. Kemurahan. Nah, di sini pentingnya kebijakan juga. Teman-teman sosial lagi sebenarnya sama orang-orang ekonomi. Bisa nggak sampah ini kemudian diberikan, ya kalau begini semuanya didorong. Di Jerman pun awal-awal ketika orang mau pakai energi terbarukan semua didorong. Karena ada kemauan kuat dari pemerintahnya bahwa negara kami mulai tahun 2010 misalkan atau 2007 ingin berubah dari energi fosil atau nuklir ke energi terbarukan yang menjadi dominan. Nah, semangat itulah yang kemudian menggerakkan semua kebijakannya, bahkan sampai tarifnya juga. Sehingga orang bergairah, ngerti nggak? Nah, sekarang ada nih teknologinya sudah ada, banyak yang nawarin, mau dari Jerman, mau dari Jepang, mau dari Cina, sudah banyak, Mas. Tampaknya mungkin anggaplah sudah beres, tapi keluar energinya di harga yang murah, mau nggak? Nggak mau pasti. Jadi masalahnya bukan pada teknologi, akhirnya bukan juga pada pengolahan sampahnya, tapi pada apakah menarik, harganya bisa nggak menghidupkan itu, gitu. Ini bukan ranah kita lagi nih, ranahnya udah di level pemerintah misalkan, gitu. Semangat tapi tetap Mas Ino tetap semangat. Ya makanya ini perlu ada mahasiswa yang jeli di sini. Dia mampu menyuarakan ini dan menjadi kelompok penekan dari sisi
bukan demonstrasi, tapi membuat artikel, membuat kajian-kajian, kok begini ya kita di negara sebelah kok enggak, misalkan gitu. Di sini pentingnya mahasiswa sebenarnya. Makanya jangan cuma orang tekniknya aja nih, lain kali diskusinya harus ada orang masa ekonomi, masa sosial, karena justru mereka itu yang penting. Ya, sementara itu tanggapan dari saya. Memang agak provokatif, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, terima kasih Kak Eko. Memang butuh dukungan dari pemerintah sih kalau mau. Ya memang kalau pemerintah bisa memberikan insentif gitu. Karena perlu didorong gitu kan, based on supply kan. Lanjut, karena ini udah jam 4 kurang 10 menit nih, teman-teman. Lagi muda, jadi mungkin kita bisa lanjut untuk closing statement dulu kali ya, karena memang waktunya sudah mulai menipis. Jadi untuk kesimpulannya ini, jadi karya mahasiswa terkait energi terbarukan itu memang wajib diapresiasi kalau menurut saya. Jadi kita bisa dukung terus pengembangannya apabila sebenarnya inovasi-inovasi seperti ini tuh potensial sekali untuk dikembangkan, karena tak hanya di dunia kampus atau pendidikan saja gitu, tapi juga bisa dikembangkan di luar kampus. Bisa saja kedepannya itu teman-teman narasumber ini bisa membuka startup energi terbarukan kan, siapa tahu kan habis lulus gitu bisa bikin mobil listrik, kapal listrik gitu, dan malah bisa mendapatkan paten dan bisa dijual atau diekspor ke luar negeri gitu kan, suatu hal yang membanggakan untuk Indonesia ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang sudah hadir di diskusi ini, jadi kedepannya itu teman-teman akan mengembangkan industri-industri atau ada yang bergerak di pemerintahan atau bisnis gitu, dan harapannya itu tetap berkembang dan berinovasi. Jadi jangan sampai di sini aja, karena biasanya kalau muda itu semangatnya masih menggebu-gebu ya. Jadi kita harus terus semangat berinovasi untuk mengembangkan diri terus seperti kata Pak Eko tadi. Jadi kita gali ilmu sebanyak-banyaknya nih mumpung masih muda kan. Jadi riset dari teman-teman seperti dari UGM, dari UI atau ITS ini wajib kita apresiasi nih. Karena bisa jadi potensi untuk lapangan pekerjaan baru nantinya, seperti yang saya bilang tadi gitu. Mungkin bisa bikin startup dan akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru gitu di masa depan. Dan pasti di situ kan butuh teknisi juga, teknisi kendaraan listrik, terus teknisi solar panel untuk mobil untuk solar booth tadi gitu. Dan juga seperti Pak Eko ini, jadi kita harus terus mendukung ya Pak ya, walaupun tidak sebagai dosen, tapi kita bisa mendukung karya-karya mereka ya Pak ya. Ya, saya mungkin mau kasih komentar sedikit ya. Boleh nggak? Sekali lagi sama closing statement kali ya Pak ya. Setelah ini saya mau minta teman-teman buat closing statement, soalnya Pak sekitar 1 menit gitu. Gitu ya Pak ya. Mungkin closing statement dulu dari teman-teman narasumber, dari Kak Zaki. Halo Kak. Halo. Ya, mungkin bisa memberikan closing statement Kak buat para energi muda ini, gimana bisa semakin termotivasi, semakin semangat gitu dari berinovasi. Oke. Ya, Kak. Closing statement dari saya, jangan berhenti untuk terus riset, terutama riset di bagian energi baru terbarukan seperti mobil listrik, karena kita golongan akademisi pasti akan menjadi ujung tombak dalam pengembangan teknologi riset di negara kita sendiri, seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Jadi habis ini Kak Zaki pasti masih kalau lulus masih mau mengembangkan mobil listrik ini ya Kak ya? Rencananya. Kemungkinan besar seperti itu. Wah, bagus sekali Kak, semangatnya Kak. Oke, untuk closing statement dari Kak Trisi. Halo Kak. Halo Kak, oke. Jadi mungkin energi surya ini masih belum terlalu familiar ya untuk sekarang ini, tapi kami yakin di masa mendatang ketika energi konvensional sudah habis, pasti pemakaian energi renewable seperti sinar matahari ini bakal dibutuhin banget dan bakal mendominasi mungkin di tahun 2040 atau 2050. Nah, kami mau ngajak teman-teman partisipan untuk mulai aware terhadap renewable energy ini dari sekarang, karena kalau bukan sekarang kapan lagi.
Bisa dimulai dari hal kecil seperti sharing di sosial media atau mungkin sekadar nonton video di YouTube. Lalu untuk ikut acara seperti ini juga udah ngebantu banget sih. Udah gitu Setuju aja. banget, Kak. Ya pasti akan ada itu masa di mana renewable energy itu di mana-mana ya. Mungkin tiap rumah itu malah punya solar panel gitu ya, Kak ya? Bener banget. Setuju banget, Kak. Oke, lanjut ke halo Kak Jabar. Halo Kak. Kak Jabar, silakan untuk closing statement-nya. Kesimpulan saya, kita harus bekerja sama dan saling bahu-membahu. Jangan ada gap antar mahasiswa, antar jurusan, antar fakultas. Dan kita harus bisa bekerja sama demi mempercepat pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Ya, semisal UI bisa kolaborasi dengan UGM atau ITS membangun bis solar cell. Jadi kita saling kerjasama untuk membangun di negeri ini, gitu Kak. Itu sih. Oke, setuju banget. Bisa jadi habis dari sini nanti kok ada koalisi gini, koalisi dari Arjuna, Marine Solar Good, sama dari Ulil Albab gitu ya, bikin kapal atau bus listrik, bener itu. Karena rencananya kan pemerintah juga mau melistriki itu mulai dari kendaraan umum ya. Oke, terima kasih. Kemudian terakhir dari Kak Eko. Halo Kak Eko. Oh ya, ya begini, untuk para mahasiswa ya. Jadi terus belajar, ya. Saya selalu berpikir begini, ini masa-masa saya, misalkan yang saya bimbing atau kalian semua, lulus itu mau kemana? Ya, ada nggak yang mikirin Anda gitu? Ada nggak? Atau Anda sendiri yang berpikir? Kan gitu kan, kasihan banget kan, punya semangat tapi kemudian ke depannya aduh gimana ya. Nah, itulah makanya pentingnya mahasiswa posisinya untuk tampil ketika Anda ngelihat ada pengen buat sesuatu, buatlah. Tadi bagus bersama-sama ya, memperdalam ilmu. Tapi yang kemudian adalah melihat lagi kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Apakah ini mendukung atau tidak? Kalau tidak, ya suarakan dengan kemampuan akademis kalian untuk membuat opini-opini, membuat tulisan yang sangat mungkin memberikan pencerahan gitu ya, memberikan daya dorong, daya tekan. Menurut saya lapisan ini harus tetap ada, mahasiswa. Makanya itu nggak hanya orang teknik, nggak hanya mahasiswa teknik sekali. Saya berulang kali tolong yang lain diajak untuk masa ini, itu ya. Karena kalau nggak ada, ya Anda mau kerja di perusahaan apa yang mendukung energi terbarukan? Nggak ada, gitu ya, nggak ada. Mobil listrik ada perusahaan sih nggak ada. Ya banyak hal yang perlu kita bekerjasama semua elemen, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua nih, saya kepada mahasiswa untuk menguji pemahaman Anda tentang energi terbarukan atau apapun yang Anda pelajari hari ini. Saya aja nih ya, ini pernah diminta untuk ngajarin anak kelas 3 SD. Kelas 3 SD datang ke kampus, ada puluhan siswa SD. Minta jelasin tentang bagaimana solar panel itu bekerja. Sistem solar panel itu bekerja. Nah, poinnya saya mau Anda coba tes, berikan penjelasan tentang mobil listrik pada anak-anak SD. Cara kerjanya, bagaimana prinsipnya. Kalau dia masih bingung, berarti Anda belum paham tentang prinsip-prinsip dasar mobil listrik, prinsip-prinsip dasar boat listrik. Anda harus mampu menjelaskan itu dengan gampang, mudah kepada anak yang mungkin belum levelnya. Ya. Karena Einstein pernah ngomong, bila seseorang belum bisa menjelaskan dengan mudah, berarti dia belum paham. Ya. Jadi ini harus menjadi parameter. Ya. Bagaimana Anda diuji pemahamannya? Kalau Anda ngomong ke teman-teman Anda, ya ngerti. Tapi kepada level yang bawah, anak-anak kecil yang bakal menjadi tunas-tunas juga, itu challenging banget. Karena saya dulu di Jerman ada program khusus ya, anak-anak kecil dibawa ke universitas dan diberikan perkuliahan oleh para profesor. Itu buat anak-anak SD. Pelajaran-pelajaran sulit. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk ngetes kemampuan Anda. Anda pergi ke TK-TK atau nggak ke SD-SD, jelasin mobil listrik dari sekarang. Jadi mereka juga akan mendapatkan sebuah pemahaman. Jangan keluarin rumus-rumus pasti nggak ngerti, tapi
Disitulah ya. Nah, jadi dari tantangan nih buat teman-teman Nah. yang lain. Jadi gimana Nah. bisa menjelaskan teknologi atau energi terbarukan ini ke orang lain juga gitu. Mungkin dari anak kecil lah, mau tetangganya atau apa, kayak gitu bisa menjadi cara biar energi terbarukan ini semakin dikenal juga sih menurut saya Pak ya. Betul, betul. Dan juga harus kritis juga ya berarti mahasiswa di sini karena mereka harus bisa menempatkan diri juga dalam situasi apapun. Ya. Jadi jelasin BMS untuk anak SD. Nah, itu misalkan ya, jadi malah ngerti. Nah, itu kalau udah bisa ngertiin mereka berarti ilmu Anda udah mumpuni saya. Oh, gimana teman-teman mendapat tantangan nih dari Pak Eko? Ini senyum semua Pak, kayaknya mereka menerima tantangan tersebut Pak. Betul, semangat ya. Iya. Oke, sudah jam 4 tepat ini teman-teman energi muda. Jadi terima kasih sekali untuk peserta yang sudah bertahan dari awal sampai akhir dan juga terutama narasumber sudah menyempatkan waktunya. Jadi semoga acara ini bisa bermanfaat dan mengedukasi. Dan mungkin saya tutup sampai di sini dulu gitu dan untuk informasi-informasi mengenai ruang aksi nanti bisa kita bisa follow Instagram dari Koaksi ya. Jadi ada @coaction.id, juga Twitter coaction.coaction.id dan YouTube-nya Coaction Indonesia. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mendapatkan update terkait ruang aksi dan maupun agenda-agenda dari Coaction Indonesia dan informasi-informasi yang bermanfaat terkait energi terbarukan, green job dan lain-lain. Begitu teman-teman. Oke. Sampai jumpa semuanya di lain kesempatan dan di ruang aksi selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih banyak Kak Siti. Iya. Ya Kak. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Belum boleh berdiri.